saya kembali menjelaskan tentang fase kristianisasi dari Koloseum. Di dalam panel informatif ini tertulis untuk kesempatan tahun jubileum 1750, Paus Benediktus ke-14 memerintahkan pembangunan 14 stasi jalan salib di sekitar Koloseum ini. Kemudian panel itu sayangnya dibongkar tahun 1874 untuk penyelidikan arkeologis. Tetapi masih ada di dalam, disimpan di dalam sisa-sisa dari stasi jalan salib itu. Nah, Koloseum ada di sebelah saya. Ya, jadi bangunan yang tadinya katakanlah sifatnya adalah profan, tempat hiburan rakyat, ya, stadion untuk gladiator dan adu binatang buas, lalu menjadi dikristenkan. Itu suatu hal yang sangat wajar di kota Roma. Banyak kuil-kuil dewa-dewi Romawi itu dikristenkan juga, dijadikan basilika, dijadikan gereja dan sebagainya. Nah, di atas sana itu ada juga bangunan-bangunan kuno, dan persis di sini di tempat ada pagar putih ini, itu adalah tempat Paus berdiri untuk memimpin jalan salib setiap tahun, ya. Jadi Paus akan berdiri di sana dengan obor-obor dan para petugas dan sebagainya. Umat berdiri di bawah sini. Penuh sekali ya ketika jalan salib bersama Paus itu. Bisa ribuan orang hadir di sini, tetapi tidak berjalan karena sulit untuk berjalan, ya. Jadi hanya diam saja mendengarkan renungan peristiwa-peristiwa jalan salib di depan Koloseum yang dinyatakan oleh Paus Benediktus ke-14 sebagai juga tempat wafatnya para martir Kristiani pada masa awal-awal abad pertama Masehi di Roma. Nah, saya jelaskan kembali. Tadi saya terlupa untuk menjelaskan kaitan antara Kaisar Konstantinus, ya, dengan iman Kristen. Nah, kita tahu perubahan kebijakan Kekaisaran Romawi terhadap agama Kristen, agama Kristiani, itu terjadi setelah peristiwa pertobatan, katakanlah demikian, Kaisar Konstantinus pada tahun 313 Masehi. Cerita mengatakan bahwa Kaisar Konstantinus pada tahun itu 313 melihat di atas langit suatu salib. Dan salib itu menjadi tanda dari surga baginya, bahwa dia dipanggil untuk melindungi, untuk memajukan agama Kristen. Bahkan Kaisar Konstantinus sendiri menjadi seorang pengikut Kristus. Kaisar-kaisar sebelum dia itu, apalagi Nero, ya. Nero itu sangat kejam terhadap orang Kristen yang dijadikan tumbal dari tuduhannya, ya, sebagai pembakar kota Roma. Nah, Kaisar Konstantinus sebaliknya, dia justru memberikan izin bagi gereja untuk berkembang dengan tenang, dengan damai, ya. Bukan berarti kaisar-kaisar sebelumnya dia itu sangat kejam, tidak. Agama kekristenan itu diterima sebagai salah satu agama dari antara mungkin, ya, ratusan agama dan kepercayaan yang hidup koeksisten, hidup damai bersama-sama dalam Kekaisaran Romawi. Kita tahu para kaisar Romawi itu punya istri dan selir dari luar dengan agama mereka sendiri. Jadi Kaisar Romawi itu membiarkan para istrinya itu beribadah kepada dewa-dewi masing-masing. Dibuatkan kuil di kota Roma ini. Nah, keadaan berubah setelah munculnya kaisar-kaisar yang memeluk Kristianitas, memeluk agama Kristen, seperti Konstantinus dan para kaisar berikutnya. Jadi ada kaitan, ya, antara gerbang kemenangan tadi, Arco di Konstantino, dengan perkembangan gereja Kristen di kota Roma ini.
di pusat Kekaisaran Romawi pada zaman dahulu. Nah, kita lihat di sini sudah mulai dipenuhi oleh turis. Ini adalah suasana yang sebenarnya kurang normal ya. Biasanya lebih dari ini. Sangat penuh biasanya. Kadang-kadang berjalan itu tidak nyaman karena terlalu banyak turis yang datang. Saat ini ada turis, tetapi mungkin saya duga hanya 1/20 ya dari biasanya. Nah, kita lanjutkan perjalanan kita ke bagian lain dari Bukit Palatine ya, Palatine Hill. Kita akan berjalan ke sana untuk melihat penjara tempat Santo Petrus dan Santo Paulus diduga pernah dipenjara di sana. Mari kita lanjutkan peziarahan kita.